ingin menyampaikan ke teman-teman lainnya ya apa yang sudah Anda pelajari dari PowerPoint yang cukup banyak ya, ada 56 slide itu. Apa yang Anda pelajari dari slide tentang bendahara pengeluaran? Silakan. Anyone? Ya, coba saya tunjuk aja ya. Hari ini tanggal Hari ini tanggal 16 ya, berarti Andi Safa ya. Andi Safa sudah buka PPT kemarin? Belum baca sampai selesai sih, Pak. Oh, belum baca selesai. Ada yang bisa di-share ke teman-teman? Kamu sudah baca apa saja? Ya, maksudnya apa yang kamu pahami dari yang sudah dibaca? Oke, saya gantikan dulu ya. Baik teman-teman. Kalau saya disuruh menyingkat materi di pertemuan kali ini, maka saya akan mulai dari slide 4 ya. Slide 4 itu adalah mekanisme pelaksanaan anggaran belanja, di mana di anggaran belanja ini ada dokumen-dokumen yang tidak ada di bendahara penerimaan, sehingga kita tuh sekarang bersyukur. Harusnya kemarin bersyukur ya. Bersyukur itu dalam arti bendahara penerimaan itu gampang banget dibanding dengan bendahara pengeluaran. Di bendahara pengeluaran kita harus memperhatikan dokumen-dokumen sebelum bisa mengeluarkan uang ya. Berbeda dengan di bendahara penerimaan, mereka cukup butuh satu dokumen untuk bisa mulai mencatat penerimaan, yaitu SKP atau SKR ya. Setelah itu kan baru dicatat ya. Uang masuknya itu sesuai dengan tagihan tersebut. Nah, di belanja itu panjang ya. Kita harus memperhatikan DPA, SPD, SPP, SPM, SP2D sampai nanti bisa mengeluarkan uang. Ya, DPA dokumen pelaksanaan anggaran itu adalah DPA SKPD ya maksudnya ini ya. DPA SKPD itu maksudnya adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang ada di masing-masing SKPD yang isinya adalah belanja-belanja mereka dalam setahun. Nah, itu nggak bisa sampai mengeluarkan uang. Kalau mau mengeluarkan uang harus ada SPD-nya dulu. Apa SPD? Surat penyediaan dana. Ya, DPA 1 SKPD misalnya memiliki 20 kegiatan. Kegiatan nomor 1 adalah yang terpenting yaitu bayar gaji ya. Yang nomor 2 sampai terakhir penting juga gitu ya. Penting juga sih. Kalau nggak penting kan nggak dianggarkan. Lalu masing-masing kegiatan tadi ada PPK-nya, ada pejabat pembuat komitmennya. Dialah yang mulai start nanti untuk melaksanakan kegiatan ya. Dialah pejabat yang bertanggung jawab atau yang tindakannya akan mengakibatkan pengeluaran ya. Ketika dia misalnya kegiatan apalah, yang paling gampang bayar gaji lah ya. Bayar gaji itu kan tiap awal bulan, maka setiap akhir bulan si PPK gajinya tadi sudah mengajukan SPP, surat permintaan pembayaran ya kepada PPSPM, pejabat pembuat SPM di tempatnya. PPSPM nggak ada urusannya sama kegiatan ya, yang mengawal kegiatan adalah PPK yang membuat SPP ya. Terus SPM itu dari pejabat penandatangan SPM ya, PPSPM. Dia menyetujui. Nah, ini semua lingkupnya di SKPD. Baru setelah SPP dan SPM lengkap, diajukan ke BUD dan BUD nanti akan mengeluarkan SP2D. Mengeluarkan surat perintah pencairan dana. SP2D ini salinannya banyak. Salinan 1 dikembalikan ke SKPD, salinan 2 diserahkan ke bank. Banklah nanti yang akan menjalankan perintah untuk mencairkan dana ya. Kepada siapa rekening tujuannya? Ada 2. Kalau dia bentuknya LS, maka bank akan langsung mencairkan dana dari RKUD kepada rekanan. Sementara kalau skemanya adalah UPGUTU ya, UPGUTU uang persediaan lah intinya, maka dia dicairkan ke bendahara pengeluaran yang nantinya akan melakukan pembayaran. Nah, ini sudah paham kan? Sehingga teman-teman,
tugas bendahara pengeluaran itu ada 5 atau 6 ya. Ada 3 sebenarnya ya. Ini pasal 4 ayat 1 di Permendagri. Di PP apa di PP di Permendagri? PP 12. Buka dulu ya. Iya, saya. Nah, tugas yang pertama adalah pasal oh ya, ini di PP nih, ini di pasal 4-nya PP nih ya. Pasal 4-nya PP. Pasal 4 ayat 1. Bukan ini, berarti di Permendagri nih. Permendagri. Open recent. Kok Permendagri 33 nih? Salah saya. Oke, bendahara pengeluaran itu ya tugasnya adalah menerima, menyimpan dan membayarkan. Menerima sebentar ya, tak carikan Permendagri-nya dulu, kok nggak ada. Kalau nggak lihat apa namanya, ini saya nggak mantep ya, nggak lihat apa ayatnya langsung. Oh iya, itu salah tuh, itu ngutip ayatnya, ngutip pasalnya salah itu ya. Itu ngutip ayat pasal dan ayatnya salah itu ya, tugas bendahara. Nah, oke, harusnya kalau di Permendagri di pasal 14 ya. Oke. Ini. Ya, saya kopas saja ya. Dia malah adanya di pasal 1. Nah, ini pasal 1. Pasal 1 angka 24, ya itu bukan 4, 20. Itu di belakang. Ya, bahwa bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah. Maka dari definisi ini kita bisa memahami bahwa ya bendahara penerima itu gunanya menerima uang, ya. Loh, itu kan bendahara penerimaan, Pak. Makanya menerima. Oh ya, makanya dipahami dulu. Menerima dari RKUD, ya. Menerima dari BUD. Lalu dia menyimpan. Menyimpan itu untuk apa? Untuk yang uang persediaan. Membayarkan juga untuk yang uang persediaan. Nah, lalu menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Berarti kalau disambungkan dengan slide 4 sebelumnya, bendahara pengeluaran itu khusus kita akan bicara nanti masalah UP ya, khususnya kita akan masalah UP. Oh, ini ada di slide berikutnya, Ding. Ini ada slide berikutnya ya, cuman rujukan pasalnya aja yang salah ya. Nah, rujukan pasalnya yang salah tuh ya, bukan pasal 4 ayat 1. Oh, Permendagri-nya 55 ya. Kok kenapa pakai 55 ya? Oh, karena update dari Permendagri 13. Sebenarnya ada yang aneh nih. Ya. Ya, ini update dari Permendagri 13 2006. Kewenangan bendahara pengeluaran SKPD, 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP GU, UP, GU, TU dan SPPLS. Ya, jadi kalau untuk yang
bendahara pengeluaran ini mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, ya berarti SPP-nya nanti dari bendahara pengeluaran. 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan. 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya. 4. Menolak perintah bayar dari PA dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan. 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK, ya, teknis kegiatan, ya, pelaksana teknis kegiatan PPTK, mengembalikan dokumen SPPLS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. Sementara bendahara pengeluaran pembantu itu seperti biasa, kalau dalam hal pengguna anggaran itu perlu merasa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran dan menunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD, dan dia bisa menunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD. Jadi yang dibaca yang kalimat yang bagian keduanya, ya, maksudnya adalah pengguna anggaran bisa melimpahkan sebagian tugas wewenang bendahara pengeluaran SKPD kepada pembantu, ya, pengguna KPA pembantu. Berarti yang menunjuk bisa PA, bisa KPA, intinya gitu, ya. Yang bisa mengangkat bendahara pembantu adalah PA aslinya, tapi PA ini mendelegasikan kepada KPA. KPA, kalau kamu merasa perlu menunjuk pembantu, silakan tunjuk bendahara pembantu. Aduh, kok nggak bisa diklik nih? Tugas dan wewenang bendahara pembantu, ya, kurang lebih sama kan, namanya juga tadi mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran kan, ya. Maka dia kalau di bendahara yang murni itu ada 6 tugas, maka di sini sama 6 tugas juga, ya. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPTU dan LS, menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari TU dan atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran. Oke. Berarti yang kedua ini apa? Dia tidak terima uang langsung dari RKUD, tapi dari UP-nya bendahara pengeluaran. Ya. Nomor 3, atau juga bisa jadi langsung sih, ya, kalau memang tunjuk, ya. Kalau memang bendahara pengeluarannya mendelegasikan pelimpahan sebagian UP-nya, barangkali bisa ke RKUD, ya. Tapi kalau dilihat dari sini kayaknya ke bendahara pengeluaran dulu baru pembantu. Yang ketiga, melaksanakan pembayaran dari UP yang dikelolanya. Yang keempat, menolak perintah bayar kalau tidak sesuai. Yang kelima, meneliti. Yang keenam, mengembalikan untuk dilengkapi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penatausahaan bendahara pengeluaran. Pengajuan SPP. Nah, ini teman-teman udah paham nih SPP ini, ya. SPP itu ada SPP UP, GU, TU, dan LS, ya. SPP itu ada 4, UP, GU, TU, dan LS. Siapa yang bisa membedakan nih UP, GU, TU, dan LS itu gunanya untuk apa? Silahkan. Kita buka kesempatan bagi 516, kesempatan yang sangat berharga untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan lainnya. Ya. Apa sih gunanya UP, GU, TU, dan LS? Wah, sudah ada beberapa yang typing. Kami persilahkan. Cucu. Penting banget. Silakan. Mau lewat suara juga boleh, mau lewat ini juga boleh, lewat ketikan. Oke, apakah